Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Pianti dengan nomor induk mahasiswa 2106046. Dan saya Umayyah Nur Jamilah dengan nomor induk mahasiswa 210600025. Nah, di sini kita akan membahas sedikit materi mengenai apa? Pengukuran. Nah, materi pengukuran ada apa aja, Bu Maya? Materi pengukuran itu yang pertama kita akan belajar menghitung panjang. Kemudian yang kedua kita akan menghitung berat. Nah, yang ketiganya ada apa? Ada satuan waktu dan satuan apa? Sudut. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama mengenai membahas materi pengukuran. Baik, simak dengan baik ya anak-anak. Dadah. Oke, kita lanjut ke pengukuran panjang dan pengukuran berat. Nah, di sini kita akan belajar menghitung bagaimana caranya mengukur panjang dan bagaimana caranya mengukur berat. Oke, di sini bisa dilihat ya, sudah ada alat atau media untuk kita belajar bagaimana menghitung panjang dan menghitung berat. Kita langsung saja. Sebelum ke contoh soal, Ibu akan memasangkan dulu satuan panjangnya. Oke, nah ini sudah terpasang ya satuan panjangnya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Satuan panjang ini perlu diingat bahwasannya kalau misalkan naik satu tangga itu berarti dibagi 10. Dan jika turun satu tangga itu dikali 10. Itu yang harus diingat. Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini Ibu punya contoh soal yaitu 35 mm berapa sentimeter? 35 mm ke sentimeter berarti naik ya. Kita simpan dulu angka ini di belakang karena dia posisinya naik. Jadi kita simpan angkanya di belakang. Nah, udah disimpan. 35 mm berapa sentimeter? Kita lihat dari milimeter ke sentimeter itu naiknya satu tangga. Berarti jika naik satu tangga itu dibagi 10. 35 cm 35 mm berapa sentimeter? Kita tinggal pindahkan titik ini. Karena dia naiknya satu tangga, maka titiknya juga naik satu tangga. Nah, ini sudah membuahkan hasil. Jadi 35 mm sama dengan 3,5 cm. Gampang bukan? Jelas gampang sekali. Sekarang kita lanjut ke pengukuran berat. Pengukuran berat juga mempunyai satuan. Satuannya berupa kilogram, hektogram, gram, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita pasang dulu ya satuan beratnya. Nah, ini sudah dipasang ya satuan beratnya. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Yang perlu diingat sama seperti satuan panjang, yaitu satuannya. Nah, untuk
memudahkan kalian mengingat satuan berat, Ibu punya lagu nih. Gimana Bu lagunya? Judulnya Satuan Berat. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, yang terakhir miligram. Kalau naik dibagi, kalau turun itu dikali. Turun 1 itu dikali 10, turun 2 itu dikali 100, turun 3 kali 1000, begitu seterusnya. Kalau turun itu dikali. Naik 1 itu dibagi 10, naik 2 itu dibagi 100, naik 3 bagi 1000, begitu seterusnya. Kalau naik itu dibagi. Nah, lagunya seperti itu, biar kalian mudah menghafal satuan berat. Kita lanjut saja ke contoh soal. Ibu di sini punya contoh soal, yaitu 56 kilogram berapa gram? Nah, 56 kilogram ke gram itu naik atau turun? Turun ya. Berarti kalau turun tadi, turun dikali 10. Turun 1 tangga itu dikali 10. Kita lihat ini turunnya berapa tangga? 1, 2, 3. Turunnya 3 tangga, berarti dikali 1000. Kita simpan angka 56-nya ini di depan karena dia posisinya turun. Nah, 56 kilogram sama dengan berapa gram? Tadi 56-nya dikali 1000, otomatis hasilnya berarti jadi 56.000. Kita kasih angka 0. Karena turunnya 3 tangga, 1, 2, 3, maka kita kasih angka 0-nya juga 3. 1, 2, 3. Nah, ini sudah jadi hasilnya. 56 kg sama dengan 56.000 gram. Dapat dipahami? Pasti dapat. Semoga menghitung satuan panjang dan berat ini dengan menggunakan alat peraga, kita lebih mudah dalam mengerjakan soalnya. Mungkin hanya itu saja pemaparan bagaimana cara menghitung mudah satuan panjang dan satuan berat menggunakan media atau alat peraga ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai satuan waktu dan satuan sudut. Ada yang tahu satuan waktu apa? Jelas sudah tahu ya, karena kita sehari-hari berpacu pada waktu. Nah, coba kita lihat di sini ada alat peraga tentang jam, mengenai jam ya. Ibu tanya, kalau satu hari ada berapa jam? Satu hari ada 24 jam. Bu, kok bisa jadi 24 jam? Kan di lingkaran ininya cuma ada 12 jam. Mari kita buktikan ya. Di sini ada angka 12, angka 3, 6, dan 9. Kok 24-nya tidak ada, Bu? Nah, satu lingkaran ini, 12 jam ini menunjukkan ke setengah hari. Kalau 24 jam bagaimana, Bu? Kalau 24 jam, mari kita lihat ya. Di sini ada pukul 12, di sini ada pukul 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Nah, pukul 24 itu menunjukkan pukul tengah malam ya. Udah tahu kan pastinya?
Nah, coba kita lihat. Kalau 1 jam itu ada berapa menit? 1 jam itu ada 60 menit. Bagaimana cara menghitungnya, Bu, kalau menit? Nah, kalau menit turunnya dari sini, dari pukul 12 ke angka 1 itu dihitungnya adalah 5 menit. Coba lihat. Ini 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit, 35 menit, 40 menit, 45 menit, 50 menit, 55 menit, dan 60 menit. Baik, coba kita lihat dulu ya. Ada 60 menit ya. Nah, Bu, kalau misalnya cara menghitung detik bagaimana? 1 jam itu ada 3.600 detik. Bu, kok bisa 3.600? Karena 1 jam itu terdiri dari 1 menit itu ada 60 detik. Maka 60 dikali 60 berapa? 3.600 detik. Jadi kalau 2 jam ada berapa detik? Jadi kalau 2 jam itu ada 7.200 detik. Nah, sebagai contoh soal, coba kita lihat ke depan ya. Di sini jarum pendeknya menunjukkan pada pukul 12 dan jarum panjangnya menunjukkan pada pukul 6. Coba hitung, jam berapakah ini? Jarum pendek itu menunjukkan pukul. Yang pertama jamnya ya, jam 12. Kalau menitnya ke jarum panjangnya ada yang ke berapa? Ke pukul 6. Coba kita hitung berapa menit berarti? 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Maka dalam ini maka pukul menunjukkan 12:30 menit. Paham kan? Dengan menggunakan media pembelajaran ini sangat memudahkan untuk menghitung waktu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal sudut. Coba lihat teman-teman, di sini ada sudut yang menunjukkan ke 360 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 70 derajat. Coba Ibu kalau misalnya ada contoh soal seperti ini. Nah, ditunjukkan oleh jarum panjang dan jarum pendek jam ya. Kita lihat kalau bentukannya seperti ini. Seperti apa ini? Contoh sudut apakah ini? Ini dinamakan contoh sudut tumpul. Kenapa Bu dinamakan contoh sudut tumpul? Karena derajatnya melebihi 90 derajat. Coba kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? 360. Nih lihat ya. Jarum pendeknya menunjukkan ke angka 360 derajat dan jarum panjangnya menunjukkan ke 90 derajat. Maka 360 dikurangi 90 derajat hasilnya adalah 270 derajat. Nah, ini disebut apa? Sudut apa? Nah, ini disebut sudut tumpul. Paham kan? Nah, kalau misalnya ada sudut seperti ini, dinamakan sudut apakah ini? Ini dinamakan sudut lancip. Kenapa sudut lancip, Bu? Karena sudutnya kurang dari 90 derajat. Paham sampai sini? Paham kan? Nah, sangat mudah menggunakan media pembelajaran ini karena kita dapat melihat angka dan memudahkannya untuk berhitung, teman-teman. Baik, segitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itulah materi mengenai apa? Pengukuran. Mengenai pengukuran menggunakan apa? Media pembelajaran. Ya, atau alat peraga. Ya, karena itu sangat memudahkan untuk berhitung ya, Bu ya.
menentukan bagaimana sih cara menghitung atau mengukur panjang, berat, Satuan waktu, satuan dan sudut. Ya, Mungkin mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Maaf apabila banyak Kekurangan. sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.